Bueno, yo digo siempre, ¿no? Cuando me levanto, me acuesto, pido. Siapa sangka, rider muda Indonesia ini mendadak bikin geger pedok dunia. Padahal kemarin-kemarin sempat ada yang meremehkan adaptasi bocah Gunung Kidul ini di Eropa. Tapi data telemetri web resmi MotoGP tidak bisa bohong. Kecepatan brutal rider berbahaya ini sukses membelalakan mata dunia. Bahkan, legenda MotoGP Dani Pedrosa sampai berani bilang begini di hadapan media. Jujur saja, makin kesini performa Veda makin ngeri. Tak ketinggalan, bos Aspar Racing Jorge Martinez juga berani bilang begini di hadapan media bahwa Veda adalah calon pilar masa depan MotoGP. Wah, media Italia GP1 pun geleng-geleng kepala melihat top speed MotoGP, aksi kencang sang rookie Indonesia di Moto3 Inggris 2026 justru sukses membelalakan mata dunia. Sanjungan ini tidak berlebihan karena dilihat secara resmi dari data telemetri yang mencatat kecepatan brutal rider berbahaya yang satu ini. Yuk kita bedah rinciannya satu persatu secara mendalam dalam narasi fakta yang penuh kejutan ini. Memulai balapan dari grade ke-15 di sirkuit Silverstone yang punya panjang 5,9 km, jelas bukan perkara gampang, apalagi buat seorang rookie. Tapi Veda membuktikan kalau mental bertandingnya sudah sejajar dengan para pembalap veteran. Secara perlahan tapi pasti, Veda merangsek naik menembus rapatnya barisan pertarungan Moto3. Lewat aksi overtake yang dingin dan taktik balap yang sangat cerdas, Veda sukses menjegal posisi ke-9 saat bendera checkered flag berkibar. Tambahan poin vital ini bikin tabungan angka Veda meroket ke angka 97 poin di klasemen sementara pembalap. Cuan poin melimpah ini makin memantapkan posisi Veda di peringkat kedua klasemen khusus rookie, sekaligus terus memangkas jarak menjadi tersisa 30 poin saja dari sang pemuncak klasemen rookie Brian Uriarte. Mantap betul. Sanjungan untuk pembalap muda Indonesia ini tidak datang dari penonton layar kaca saja, tapi langsung dari tokoh-tokoh paling berpengaruh di paddock MotoGP yang membedah penampilannya secara mendalam. Melihat bagaimana Veda menaklukkan sirkuit sekelas Silverstone dengan dingin, mantan juara dunia sekaligus test rider Red Bull KTM Dani Pedrosa memberikan analisis teknisnya yang sangat memukau. Jujur saja, makin kesini performa Veda ini makin ngeri. Seri Silverstone itu bukan sirkuit yang mudah untuk pembalap muda yang baru pertama kali merasakannya. Panjangnya hampir 6 km, karakternya sangat teknis, fast flowing, dan menuntut presisi tinggi. Namun, jika Anda melihat catatan waktunya sejak FP1 hingga practice, dia langsung nyetel tanpa ragu-ragu. Yang paling menyita perhatian saya bukan cuma finish ke-9 atau sapuan top speed 236,3 km per jam yang menembus batas maksimal Honda, melainkan tingkat kematangan bertandingnya. Dia tahu kapan harus agresif dan kapan harus menjaga ritme saat persaingan grup belakang meliar. Ketika rival-rival utamanya di klasemen rookie seperti Brian Uriat dan Hakim Danish kehilangan fokus hingga terjatuh di momen krusial, Veda justru tetap tenang dan membawa pulang poin vital. Membawa beban sebagai penyumbang poin terbanyak bagi konstruktor Honda, 74 dari 154 poin total di musim perdananya adalah bukti nyata betapa krusial peran Veda saat ini. Di tengah dominasi pabrikan KTM, Veda muncul sebagai pembeda. Tren positif ini membuktikan bahwa dia bukan sekedar kencang dalam satu putaran kualifikasi, tetapi sudah memiliki stamina dan kecerdasan taktis layaknya pembalap senior. Pernyataan bernas dari Pedrosa tadi langsung diamini oleh sosok pencari bakat ulung di grid Moto3. Bos besar Aspar Racing, Jorge Aspar Martinez, ikut memberikan pandangan jujurnya yang tidak kalah mengejutkan tentang masa depan Veda. Saya selalu memperhatikan perkembangan talenta-talenta muda dari kawasan Asia, dan nama Veda Ega Pratama sudah masuk dalam radar pemantauan kami sejak awal musim. Setelah melihat penampilannya di Silverstone, pantas rasanya jika Veda digadang-gadang sebagai tandem ideal atau bahkan calon pengganti Maximo Huiles di masa depan. Mereka berdua adalah representasi talenta emas masa depan MotoGP.
Di FP1 Silverstone, ketika Huiles memimpin catatan waktu, Veda adalah satu-satunya pembalap rookie yang sanggup menempel ketat dengan gap tipis 12 milidetik saja. Itu menunjukkan bahwa adaptasi naluriahnya sangat luar biasa. Dia punya speed murni yang sangat menakutkan. Dan fakta bahwa dia menjadi pembalap Honda tercepat di grid saat ini menegaskan potensinya yang belum sepenuhnya tergali. Bagi tim manapun memiliki pembalap muda yang sanggup tampil konsisten, tidak gampang panik saat tertinggal di grid start, serta mengerti cara mengelola balapan hingga lap terakhir adalah sebuah aset yang sangat berharga. Jika dia terus mempertahankan grafis perkembangan seperti ini hingga seri Aragon dan akhir musim, masa depannya di kelas para raja tinggal menunggu waktu. Kiprah impresif Veda sejak hari pertama di Silverstone juga dapat pengakuan jujur dari media Italia ternama GP1. Sejak sesi Free Practice 1 atau FP1, Veda sukses mencatatkan waktu lap terbaik 2 menit 11,085 detik P6 dan hanya terpaut tipis 12 milidetik saja dengan Huiles. Lanjut ke sesi praktis penentu Q2, Veda makin menggila dengan melesat ke posisi ketiga lewat catatan waktu 2 menit 0,963 detik. Hanya selisih 0,071 detik dengan Valentin Perron. GP1 sampai menuliskan secara khusus bahwa Veda telah memamerkan kecepatan luar biasa di tanah Inggris. Puncaknya ada pada data telemetrik kecepatan puncak atau top speed. Veda sukses mengukir angka fantastis 236,3 km per jam bersama 5 rider papan atas lainnya, serta mencatatkan kecepatan rata-rata balapan sebesar 235,6 km per jam, angka yang cuma bisa disamai oleh Ryusei Yamanaka. Ini bukti sah kalau Veda adalah sosok pembalap yang sangat cerdas dengan kecepatan brutal rider berbahaya. Bukan cuma bikin kagum media luar, statistik resmi menunjukkan bahwa Veda Ega Pratama kini resmi menjadi tulang punggung utama pabrikan Honda di kelas Moto3 2026. Di usianya yang baru 17 tahun, Veda menduduki posisi ke-6 klasemen pembalap, 97 poin, dan menjadi pembalap bermotor Honda dengan peringkat tertinggi musim ini. Sesuai regulasi Moto3, di mana hanya poin dari pembalap terbaik tiap tim yang dihitung ke klasemen konstruktor, Veda menjadi penyumbang poin terbesar bagi Honda dengan menyumbang 74 poin dari total 154 poin pabrikan tersebut. Angka ini jauh melampaui raihan pembalap Honda lainnya, seperti Guido Pini 36 poin, Adrian Fernandez 36 poin, maupun Jesus Rios 19 poin. Di tengah gempuran dominasi KTM yang memimpin klasemen konstruktor dengan 295 poin, aksi Veda menjadi angin segar sekaligus pilar harapan utama bagi tim Honda Tim Asia. Di saat Veda tampil tenang mengamankan poin, drama justru menimpa para pesaing terdekatnya di lap-lap akhir yang menegangkan. Brian Uriarte harus menelan hasil pilu setelah mengalami crash di lap pamungkas. Sementara itu, talenta kebanggaan Malaysia, Hakim Danish, juga bernasib buntung usai terjatuh di lap ke-6. Manajer tim SIC Racing, Zulfami Hairudin, mengkonfirmasi kalau Danish sejatinya sempat menyalip Veda dan berada di barisan depan sebelum akhirnya ditabrak dari belakang oleh dua pembalap lain hingga kehilangan kendali. Tapi, ingat, keberhasilan Veda menembus posisi 9 besar bukan semata-mata karena keberuntungan nasib sial rivalnya loh. Ini adalah pembuktian atas kematangan taktis dan konsistensi Veda yang tidak gampang panik saat situasi lintasan memanas. Perjuangan pembalap kebanggaan Indonesia ini bakal berlanjut ke sirkuit Motorland Aragon Spanyol pada seri Moto3 Aragon 2026, tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026 mendatang. Lintasan yang juga menjadi tempat favorit rival-rivalnya ini bakal jadi pembuktian berikutnya bagi Veda untuk terus menebar ancaman nyata di papan atas. Nah, itu dia bedah tuntas penampilan gila Veda Ega Pratama di Silverstone kemarin. Dari sapuan top speed yang bikin geleng-geleng kepala, posisi tulang punggung Honda, sampai dipuji setinggi langit sama legenda sekelas Dani Pedrosa dan Jorge Aspar. Terbukti kan, riset dan data telemetri nggak pernah bohong. Gimana nih menurut kalian, melihat grafik performa Veda yang makin ngeri dari seri ke seri, apakah bocah asal Gunung Kidul ini sanggup mengunci gelar Rookie of the Year Moto3 2026 dan langsung dilirik tim pabrikan besar musim depan? Atau ada kejutan lain yang bakal terjadi di Aragon nanti? Tulis pendapat dan prediksi terliar kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan ikuti terus perkembangan kabar balap paling seru berikutnya.
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Arrivato con 2 tute della Honda perché avevo fatto fare tutte le tute così da Aldo, con Aldo così. Veda Ega Pratama sukses menyajikan aksi comeback super brutal usai merebut podium kedua di GP Aragon dan langsung melesat menembus 5 besar klasemen dunia. Saking takjubnya melihat data telemetri dan aksi magis di lap terakhir, legenda hidup MotoGP Valentino Rossi hingga sahabat dekatnya Mario Aji sampai berani bilang begini di hadapan media. Tak hanya itu, bos tim raksasa Aspar Team, Jorge Martinez, bahkan terang-terangan membidik Veda untuk musim depan. Wah, wah, wah! Lantas, apakah performa ajaib sang penyelamat Honda ini menjadi bukti sahih bahwa gelar Rookie of the Year 2026 sudah mengunci namanya? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Siap-siap dibuat merinding. Kalau ada yang pernah bilang pembalap Indonesia cuma bisa jadi pelengkap grid di ajang balap dunia, suruh mereka duduk manis, buka mata lebar-lebar dan lihat data resmi dari web MotoGP ini. Loh, kok gitu? Katanya Rookie cuma numpang lewat. Malah bikin seisi pedok Moto3 senut-senut sampai garasi tim papan atas geger total. Pembalap muda kebanggaan Indonesia asal Gunung Kidul Veda Ega Pratama baru saja mengukir tinta emas yang bikin gempar panggung Moto3 2026. Sanjungan ini jelas tidak berlebihan. Mengutip kabar baik yang dilansir langsung dari situs resmi MotoGP dan diperkuat data telemetri yang valid, Veda Ega benar-benar menyajikan kombinasi cerdas dan kecepatan brutal yang membuat para rivalnya bertekuk lutut. Siapa yang menyangka memulai balapan Moto3 Aragon 2026 dari posisi start ke-12 yang cukup jauh dan melelahkan, Veda Ega malah memperagakan aksi comeback paling dramatis, paling gila, dan paling dingin sepanjang musim ini. Memperkuat Honda Tim Asia, Veda sukses merebut podium kedua P2 yang luar biasa berkelas. Tambahan 20 poin vital dari bumi Spanyol ini secara otomatis meroketkan posisinya menembus peringkat 5 besar klasemen sementara dunia dengan total 117 poin. Bagi para pengkritik yang dulu memandang sebelah mata, mana suaranya? Sekarang kalian cuma bisa gigit jari melihat anak muda berusia 17 tahun ini menjelma jadi rider paling berbahaya yang ditakuti seluruh daratan Eropa. Mari kita bedah detik demi detik manuver magis Veda Ega di sirkuit Motorland Aragon. Start dari posisi ke-12, Veda meluncur bagai peluru. Memasuki chicken pertama pada lap 1, ia pamer kejelian taktis lewat jalur dalam dan langsung melibas 4 pembalap sekaligus ke posisi ke-8. Masuk lap 5, pertarungan grup tengah berubah jadi medan perang. Veda sempat melorot ke posisi ke-11 usai kalah pengereman di tikungan 1. Tapi Veda tetap tenang menghemat ban belakang. Di saat lawan sibuk saling sikut seperti Hakim Danis yang crash di lap 6 atau Scott
Scott Ogden yang masuk gravel di lap 7, Veda tetap fokus menjalankan strateginya. Memasuki lap 10 hingga 14, keajaiban mulai. Manajemen ban lunak racikan Honda tim Asia membuktikan keunggulannya. Veda mendadak mengamuk mencetak lap time mengerikan 1 menit 57,8 detik per putaran, memangkas gap 2,8 detik dari rombongan depan cuma dalam 3 lap. Satu persatu, lawan dilibas tanpa ampun. Lap 12, Marco Morelli disikat di tikungan 12 untuk P7. Lap 14, giliran Valentin Perone yang dipotong jalur dalamnya untuk P5. Veda resmi bergabung dalam perburuan podium. Sisa 5 lap terakhir menyajikan ketegangan tingkat tinggi. Pada lap 17, Veda melancarkan manuver berani di sektor trek lurus backstretch untuk melompati Brian Uriarte demi mengamankan P3. Tapi Veda tak puas hanya di situ. Satu lap pamungkas, lap 19 jadi panggung pembuktian puncak. Memasuki trek lurus sepanjang 1,2 km, Veda menempel ketat dan memanfaatkan efekto atau slipstream sempurna dari motor David Almanza. Lalu terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan. Tepat di tikungan 16, tikungan kiri terakhir sebelum garis finish, Veda melakukan pengereman super lambat atau late braking yang sangat bersih dari sisi dalam. Almanza terperangah tak bisa melawan. Veda Ega menyentuh garis finish di posisi kedua P2 hanya terpaut 0,182 detik dari Alvaro Carpe di posisi pertama dan memaksa Almanza puas di podium 3. Mantap! Sebuah pertunjukan balap yang memadukan nyali dan kecerdasan taktis tingkat tinggi. Pencapaian fantastis ini langsung memancing reaksi geger dari para legenda dan petinggi paddock MotoGP. Tidak ada rekayasa, karena seluruh sanjungan ini murni tercipta setelah mereka melihat rekaman telemetri resmi. Reaksi pertama datang dari sang legenda hidup MotoGP sekaligus pemilik VR46 Riders Academy. Sosok yang sangat paham seluk-beluk pertarungan sengit di lintasan ini bahkan tak sanggup menyembunyikan rasa terkejutnya saat mengamati timing monitor. Ya, si Dr. Valentino Rossi memberikan pernyataan jujur yang sangat panjang. Mamma mia, apa yang baru saja kita saksikan di lap terakhir itu? Sejak pertengahan balapan saya sudah memperhatikan pace Veda dari timing monitor. Memotong gap 2,8 detik dari grup kedua hanya dalam durasi 3 lap itu gila. Lalu ketika memasuki lap 18, dia menyapu bersih tikungan 16 dengan teknik late braking yang luar biasa bersih dari sisi dalam. Veda tiba-tiba melesat di lap akhir bak hantu lintasan yang muncul dari mana saja. Gaya balapnya di sektor trek lurus backstretch sepanjang 1,2 km itu sangat cerdik. Dia tahu persis bagaimana memanfaatkan slipstream atau tow dari David Almanza tanpa kehilangan stabilitas motor saat pengereman berat. Anak ini tidak hanya memiliki kecepatan murni, tetapi juga kalkulasi balap yang sangat dewasa. Dia paham betul cara menjaga ritme dan keawetan ban belakang di lintasan panas Motorland Aragon hingga momentum terbaiknya tiba di sisa 5 lap terakhir. Hasil podium 2 yang sangat dramatis dan berkelas. Veda benar-benar jos mantap. Tak berhenti sampai di situ, decak kagum Rossi rupanya bergema sejajar dengan apa yang dirasakan oleh bos tim rival. Dari barisan pit wall rival, seorang pemilik tim raksasa yang paling disegani di panggung Moto3, kedapatan berkali-kali menggeleng-gelengkan kepala menyaksikan keajaiban Veda. Ya, Jorge Martinez Aspar, bos besar CFM Motoval Resa Aspar Team, terang-terangan melontarkan sanjungan jujur dan pengakuan mengejutkan yang amat panjang. Jujur saja, saya menonton dari pit wall pada lap 15 sampai 19 dengan terus geleng-geleng kepala. Sampai tak percaya, secerdas inikah kalkulasi dan strategi balap seorang pembalap muda yang masih berusia 17 tahun? Memulai dari grid ke-12, sempat terlempar ke posisi 11 di lap 5. Namun dia tidak panik sedikit pun. Manuvernya saat melibas Marco Morelli di tikungan 12 dan memotong jalur dalam Valentin Perone di lap 14 dilakukan dengan sangat presisi dan tanpa resiko liar. Melihat eksekusi dinginnya di Aragon hari ini, sangat wajar dan masuk akal jika nama Veda Ega Pratama kini berada di urutan teratas daftar perburuan kami. Dia adalah kandidat paling ideal untuk mengisi kursi kosong yang ditinggalkan Maximo Quiles musim depan saat Quiles naik kelas ke Moto2. Veda memiliki kombinasi langka antara mentalitas bertarung, agresivitas yang terukur, dan intelijensi taktis yang siap bertarung di level tertinggi.
Pujian dari para petinggi Spanyol dan Italia itu pun langsung disambut dengan rasa bangga luar biasa dari sesama pembalap tanah air. Di kelas menengah Moto2, senior sekaligus rekan perjuangan yang paham betul betapa sulitnya menaklukkan kejamnya sirkuit Eropa, ikut memberikan respons yang sangat emosional. Mario Aji, pembalap Moto2 Indonesia, mengekspresikan kekagumannya secara terbuka. Segila itukah paket Honda di tangan Veda sekarang? Jujur saya belum pernah melihat kombinasi kecepatan dan manajemen ban secerdas ini dari pembalap muda di Moto3. Aragon itu trek yang sangat teknis dan menyiksa ban belakang, apalagi dari grid 12. Tapi Veda tenang banget pas melorot ke P11 di lap 5. Tetap menjaga ritme sampai akhirnya melejit di 5 lap terakhir. Caranya mengeksekusi tikungan 16 untuk mengunci P2 itu berkelas banget. Sangat bangga melihat adik kelas saya makin matang. Mendengar banjir pujian dari legenda, bos tim rival, hingga sesama pembalap, pihak internal tim yang mengawal Veda sejak awal musim pun tak kuasa menahan haru. Mereka menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah buah dari eksekusi strategi yang nyaris sempurna di atas lintasan. Hiroshi Aoyama selaku tim manajer Honda Tim Asia menyampaikan kebanggaan mendalam atas pencapaian anak asuhnya. Kami dari manajemen tim sangat bersyukur, bangga, dan tersanjung dengan pencapaian luar biasa ini. Strategi penggunaan ban lunak yang kami rancang berhasil dieksekusi dengan sangat disiplin oleh Veda. Meraih podium 2 dari posisi start ke-12 dan menembus 5 besar klasemen dunia dengan 117 poin adalah pencapaian yang bersejarah. Hasil ini membuktikan potensi besar Veda dan kerja keras seluruh teknisi Honda Tim Asia. Berdasarkan data angka, Veda Ega benar-benar menjadi separuh nyawa Honda di Moto3 tahun 2026. Dari total 154 poin yang dikumpulkan pabrikan Honda di klasemen konstruktor, menempel KTM yang memimpin 295 poin, sebanyak 74 poin murni disumbangkan oleh Veda sendirian. Poin sisanya baru digabung dari pembalap Honda lain seperti Adrian Fernandez, 36 poin, Guido Pini, 36 poin, dan Jesus Rios, 19 poin. Terbukti jelas Veda adalah tombak utama pabrikan sayap mengepak saat ini. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden Sebelum kejayaan di Aragon, perjalanan Veda Ega di musim 2026 memang sudah menunjukkan grafik yang sangat menjanjikan. Pada seri balapan Moto3 Inggris 2026 di sirkuit Silverstone sebelumnya, Veda berhasil finish di posisi ke-9 usai merangkak naik dari posisi start ke-16, membawa pulang 7 poin penting yang membuat koleksinya saat itu menyentuh 97 poin. Ketenangan dan konsistensi Veda di Silverstone berbanding terbalik dengan nasib rookie lain yang seperti pesakitan. Brian Uriarte, Red Bull KTM Ejo, yang memimpin klasemen rookie harus gigit jari karena jatuh di lap terakhir saat berpeluang naik podium. Hakim Danish dari Malaysia juga bernasib apa setelah mengalami crash di awal balapan. Bahkan pendatang baru lain seperti Casey O'Gorman harus menerima hukuman long lap penalty akibat menabrak Adrian Cruzes. Sementara Leo Ramos-Torfer meratapi nasibnya yang terdampar di posisi 17 karena kesulitan mencari ritme balap. Veda Ega terbukti memiliki fondasi kuat di Aragon. Rekor balapnya di sirkuit ini sangat luar biasa. Pada Red Bull Rookies Cup 2024 ia finish P7 dan P11. Lalu di Red Bull Rookies Cup 2025 ia meraih P4 2 kali. Dan di Moto3 Junior 2025 ia meraih P6 serta P8. Tidak pernah terlempar dari 8 besar menjadikan Veda sangat paham seluk-beluk setiap inci tikungan Motorland Aragon. Kini dengan koleksi 117 poin dan posisi kelima di klasemen umum, Veda makin rapat menempel Brian Uriarte di perburuan gelar Rookie of the Year 2026 Moto3. Kombinasi kecerdasan taktis, manajemen ban yang matang, serta kecepatan brutal membuat Veda kini diperhitungkan sebagai salah satu talenta paling berbahaya di dunia. Melihat penampilan super ajaib Veda Ega Pratama yang sukses memporak-porandakan dominasi rider Eropa dan memikat hati tim-tim papan atas seperti CFMO Aspar Team, menurut kalian seberapa besar peluang Veda untuk menyapu bersih sisa seri musim ini dan mengamankan gelar Rookie of the Year Moto3 2026? Coba tulis prediksi cerdas dan komentar terbaik kalian di kolom komentar di bawah ini ya. And tell me what's wrong and why you never said you felt